Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya sangat senang boleh menjumpai Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network, atau yang saya sapa dengan sahabat Galilea dimanapun berada. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kita ada hari ini, kita masih sehat. Amin. Ya, yang paling penting kan sehat ya. Untuk apa kita hidup tapi gak sehat? Ya, ada banyak orang tidak lagi memiliki hari ini, saudara. Kalau kita ada sebagaimana kita berada, diberikan hidup, diberikan umur panjang, tapi juga yang paling penting adalah sehat. Maka itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita masuki hadirat Tuhan sebelum kita memulai seluruh kegiatan kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami terima hari ini setelah di sepanjang malam Engkau menyertai dan menjaga kami, memberkati petiduran kami. Engkau yang telah memberikan kami hari ini. Itu sebabnya kami bersyukur dan kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan dan kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Kami sangat mencintai firman-Mu dan kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu sebabnya buka hati pikiran kami, urapi kami semua hal yang mengganggu, bahkan yang mencuri firman-Mu, yang merampas perhatian konsentrasi kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang jalan orang jujur. Ya. Saudara, kita lihat di dalam Amsal pasal 21 pada ayatnya yang ke-8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Saudara, firman Tuhan katakan berliku-liku jalan si penipu. Memang penipu, saudara, suka berliku-liku ya saudara ya. Tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Saudara, di akhir zaman ini seringkali kata jujur hanya menjadi slogan semata. Tapi bagaimana dengan prakteknya? Apakah orang pada jujur semuanya? Nah, ada yang mengatakan kalau kita jujur kita hancur, saudara ya. Nah saudara, jadi di akhir zaman ini kata jujur itu kadang barang langka ya. Orang jujur itu barang langka, susah dicari ya. Karena orang ya hanya slogan bilang jujur ya. Tetapi prakteknya tidak sesuai. Nah, terlebih-lebih di akhir zaman ini sulit sekali ya kita menemukan orang yang benar-benar jujur dalam menjalani kehidupan ini. Seperti yang dikeluhkan oleh Nabi Mika, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Mika pasal 7 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga dikatakan begini saudara. Dikatakan di dalam Mika pasal 7 ayat 2 dan 3, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Wah saudara, tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Lanjut dikatakan mereka semuanya mengincar darah.
yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Jadi saudara lihat bahwa tangan mereka cekatan untuk berbuat jahat, ya. Lalu hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Saudara, bukankah apa yang disampaikan oleh Nabi Mika ini tidak jauh berbeda dengan keadaan di negeri kita hari-hari ini? Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Hukum bisa dibeli. Hakim bisa disuap. Tapi jangan katakan itu di zaman Jokowi ya saudara. Semuanya pasti akan diselesaikan secara hukum ya. Kebenaran diputar balikan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan banyak orang dengan santainya berprinsip kalau jujur kita bisa hancur. Haleluya saudara ya. Nah, apakah itu benar? Kalau kita jujur kita bisa hancur? Ya kan? Haruskah kita sebagai orang percaya mengikuti tren ini, yaitu menjalani hidup ini dengan tidak jujur? Baik itu dalam hal pekerjaan, bisnis, studi, rumah tangga, ya, apalagi dalam pelayanan dan sebagainya. Alkitab mengingatkan setiap kita, jangan hanyut di bawah arus. Itu terdapat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1. Saudara, kita jangan hanyut di bawah arus. Kita harus hidup melawan arus. Amin. Hidup kekristenan harus tampil beda. Ya kan? Hidup kekristenan itu harus berdampak. Berdampak yang positif. Tapi katanya kalau positif itu gak baik. Yang baik itu negatif. Ini saudara, dunia sudah kebalik ya. Nah saudara, tidak jujur berarti bengkok hati, bohong atau dusta, curang dan tidak tulus. Dalam Amsal pasal 12 ayat 22 dikatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Dan Alkitab menegaskan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Itu sudah bisa lihat di Yohanes pasal 4 ayat 4, Yohanes pasal 8 ayat 44. Saudara, tidak bosan-bosannya kita diingatkan bahwa kehidupan orang Kristen itu harus berbeda dari dunia ini. Ya kan? Harus berani tampil beda, melawan arus. Kehidupan kekristenan itu harus berdampak. Dampaknya positif ya, bukan negatif. Kita harus bisa menjadi garam dunia. Kita harus bisa menjadi terang dunia. Bahkan kita harus menjadi berkat. Saya baca itu di Matius pasal 5 ayat 13, 14, 15 dan 16. Oleh karena itu saudara, kita harus menyadari posisi kita ini saudara. Siapa kita? Alkitab katakan kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita orang benar, ya kan? Di Roma pasal 3 ayat 24. Bahkan kita ini orang-orang kudus, 1 Petrus 2 ayat 9. Amin, kita harus menyadari status kita ini. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara bisa baca itu di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Nah pertanyaannya adalah, apakah rugi jika kita berbuat jujur dalam menjalani kehidupan ini? Apakah ketika kita jujur kita bisa hancur? Saya mau katakan begini, dengar baik, sama sekali tidak. Amin.
Justru seharusnya kita malu menjadi seorang Kristen bila perbuatan kita ya setali tiga uang dengan orang-orang di luar Tuhan. Jangan saudara. Kita harus malu kalau perbuatan kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Karena kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita menempuh jalan orang jujur. Sebab Tuhan pasti sayang orang jujur. Amin. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa yang menjaga jalannya, memelihara nyawanya, dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-17. Jadi saudaraku yang kekasih, ingat bahwa berliku-liku jalan si penipu, tetapi jalan orang yang jujur lurus perbuatannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk selalu hidup dalam kejujuran. Biarlah kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Kami percaya bahwa jalan orang jujur akan berujung pada berkat, kelimpahan dan kemuliaan. Tetapi jalan si penipu akan berakhir pada kebinasaan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami diberikan kemampuan untuk hidup dalam kejujuran. Kami diberkati karena kami mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Berkati hari ini dalam kerja mereka semua. Tuhan lindungi, Tuhan buat apa yang mereka kerjakan berhasil. Berkati finansial mereka semua, berkati kesehatan rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak-anak mereka semua. Hari ini kami ada dalam damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk